Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jangan takut, Kristus sudah bangkit. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kebangkitan Yesus Kristus seperti yang dicatat dalam Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 bukan hanya merupakan suatu kejadian sejarah yang luar biasa, tetapi juga menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi para wanita yang mencari Yesus pada hari pertama dalam pekan waktu itu. Lebih daripada itu, merupakan sumber harapan baru kita pada zaman modern ini. Dalam judul kebangkitan yang membawa harapan, kita dapat mengeksplorasi makna-makna mendalam yang tersirat dalam kisah ini dan bagaimana hal tersebut relevan dengan kehidupan kita saat ini. Pertama-tama, pesan jangan takut yang disampaikan oleh malaikat kepada para wanita yang mencari Yesus mengingatkan kita bahwa dalam setiap tantangan dan ketidakpastian, kita tidak sendirian. Kebangkitan Kristus adalah bukti kuat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, memimpin kita melewati setiap pergumulan dan menguatkan iman kita. Selanjutnya,
perintah untuk memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan kepada Petrus dan murid-murid lainnya, mengajarkan pentingnya membagikan kabar baik kepada orang lain. Dalam era digital dan modern ini, kita memiliki berbagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kasih Kristus kepada dunia, mulai dari media sosial hingga pertemuan langsung. Ketika malaikat menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit dan kubur sudah kosong, hal itu menggugah kita untuk meneladani iman dan kesaksian para rasul yang menjadi saksi langsung kebangkitan Kristus. Kebangkitannya adalah titik puncak dari kebenaran dan janji-janjinya, memberikan harapan dan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan melihat kisah kebangkitan ini secara kontekstual dalam dunia modern, kita diajak untuk menjalani hidup dengan iman yang kokoh, harapan yang tidak tergoyahkan, dan kasih yang meluap-luap kepada sesama. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi juga sumber kekuatan dan inspirasi yang terus mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut sebab Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus seharusnya memberikan dampak bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian dalam diri kita untuk terus maju dan memperjuangkan kasih kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Yesus Kristus yang telah bangkit itu akan memberikan roh keberanian bagi kita untuk menjadi saksi dan keselamatan tentang Allah dimanapun kita berada, dan mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab keselamatan kita masing-masing lewat tutur kata, tingkah laku, kerja, dan karya kita, sehingga dunia dan seluruh isinya mendapat anugerah dan keselamatan. Dunia dan seisinya hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan, serta kedamaian dan keharmonisan. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki bagi dunia dan kita semua umat ciptaannya? Maka marilah bersama-sama kita merayakan kebangkitan Kristus dengan sukacita dan berbagi kabar sukacita ini kepada semua orang, sehingga dunia ini dipenuhi dengan cahaya dan harapan yang diberikan oleh Kristus yang telah bangkit. Mari mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan ingat, jangan takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pagi ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, kami terus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, tolong pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.